Keseimbangan pasar. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang permintaan, penawaran, dan juga harga pasar. Permintaan adalah jumlah barang yang ingin dibeli masyarakat dengan berbagai tingkat harga tertentu. Faktor-faktor yang memengaruhi permintaan. Kemampuan manusia untuk melakukan permintaan terhadap barang dan jasa sangatlah terbatas karena dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama yaitu harga naik. Apabila harga barang naik, permintaan akan turun. Sebaliknya, apabila harga turun, maka permintaannya akan naik. 2. Pendapatan masyarakat. Jika pendapatan masyarakat naik, permintaan barang semakin bertambah. Sebaliknya, jika pendapatan masyarakat turun, maka permintaan juga semakin sedikit. 3. Selera masyarakat. Jika masyarakat berselera terhadap suatu barang, maka permintaan terhadap barang itu akan meningkat. Sebaliknya, apabila masyarakat tidak berselera terhadap barang tersebut, permintaannya juga akan menurun. 4. Kualitas barang. Jika suatu barang berkualitas bagus, maka permintaan akan meningkat. Sebaliknya, apabila barang berkualitas buruk, maka permintaan akan menurun. 5. Harga barang lain. Harga barang lain akan mempengaruhi permintaan terhadap suatu barang. Contohnya, jika harga kopi lebih mahal dari teh, masyarakat cenderung akan membeli teh sebagai pengganti. 6. Jumlah penduduk. Semakin banyak jumlah penduduk, maka permintaan barang akan semakin meningkat. Sebaliknya, apabila penduduknya sedikit, maka permintaan barang akan semakin menurun. 7. Ramalan masa depan. Apabila sebuah barang diperkirakan akan semakin bernilai di masa mendatang, maka permintaan terhadap barang tersebut akan meningkat. Contohnya adalah permintaan terhadap emas. Jenis-jenis permintaan. 1. Permintaan menurut daya beli konsumen. Dibagi dua, efektif dan potensial. Permintaan yang didukung oleh kemampuan daya beli, artinya berasal dari orang yang memiliki kemampuan untuk membeli barang tersebut. Permintaan yang didukung oleh kemampuan daya beli namun belum terjadi transaksi. Jumlah konsumen. Individual dan pasar. Permintaan dari masing-masing orang terhadap suatu barang. Permintaan yang dilakukan oleh masyarakat pada umumnya. Hubungan antara harga dan jumlah barang yang diminta dapat digambarkan dalam suatu grafik yang disebut kurva permintaan. Kurva permintaan merupakan grafik hubungan antara jumlah permintaan barang atau jasa terhadap harga barang dalam berbagai kondisi. Penawaran adalah sejumlah barang yang dijual atau ditawarkan pada suatu harga dan waktu tertentu. Dalam hal ini, pembeli bertindak sebagai permintaan, sedangkan penjual bertindak sebagai penawaran.
Ketika terjadi transaksi antar pembeli dan penjual, maka keduanya akan sepakat sehingga terjadi transaksi pada harga tertentu, hasil dari proses tawar-menawar. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam menentukan penawaran antara lain: 1. Biaya produksi. Semakin tinggi biaya produksi, jumlah produksi berkurang, sehingga penawaran juga berkurang. Sebaliknya, apabila biaya produksi murah, produksi bertambah dan penawarannya pun bertambah. 2. Teknologi. Semakin tinggi teknologi produksi, maka kualitas dan jumlah hasil produksi semakin bertambah. Sehingga berpengaruh pada naiknya jumlah penawaran. 3. Harapan memperoleh laba atau keuntungan. Harapan untuk mendapatkan laba akan mengacu produsen meningkatkan produksinya. Jika jumlah produksi meningkat, maka penawaran pun semakin tinggi. Faktor-faktor non-ekonomi. Faktor-faktor ini sangat berpengaruh terhadap penawaran barang dan jasa. Faktor tersebut dapat berupa bencana alam, larangan impor, kebijakan pemerintah, dan lain sebagainya. Hukum penawaran. Hubungan antara harga dengan penawaran dijelaskan dalam bunyi hukum penawaran. Yaitu semakin tinggi harga barang, maka semakin banyak pula jumlah barang yang ditawarkan. Sebaliknya, semakin rendah harga barang, jumlah yang ditawarkan akan semakin sedikit. Kurva penawaran. Kurva penawaran merupakan grafik yang menggambarkan sifat hubungan antara harga suatu barang dengan jumlah barang yang ditawarkan pada waktu dan tempat tertentu. Perhatikan tabel di sebelah kiri. Ketika harga roti Rp12.000, jumlah yang ditawarkan hanya 120 unit. Namun, saat harga naik menjadi Rp20.000, jumlah yang ditawarkan meningkat menjadi 200 unit. Artinya, semakin tinggi harga, semakin besar keinginan produsen untuk menawarkan barang. Hubungan ini digambarkan dengan kurva penawaran yang miring ke atas dari kiri bawah ke kanan atas. Setelah memahami permintaan dan penawaran, dari interaksi keduanya akan membentuk inti dari mekanisme pasar, yaitu keseimbangan pasar. Keseimbangan pasar adalah kondisi di mana jumlah barang atau jasa yang diminta konsumen sama persis dengan jumlah barang yang ditawarkan pada tingkat harga tertentu. Ketika keseimbangan tercapai, tidak ada lagi kecenderungan harga untuk naik atau turun. Dalam pasar, harga suatu barang terbentuk melalui interaksi antara permintaan dan penawaran. Perhatikan tabel berikut. Jika harga turun menjadi 12.000, jumlah yang diminta meningkat menjadi 200, sementara yang ditawarkan hanya 120 unit. Kondisi ini disebut kelebihan permintaan. Sebaliknya, ketika harga berada di angka 20.000, maka jumlah yang diminta hanya 120, sedangkan jumlah yang ditawarkan 200 unit. Artinya, terjadi kelebihan penawaran. Pada harga 16.000, jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan, yaitu 160 unit. Inilah titik keseimbangan pasar yang ditunjukkan dengan titik E. Dinamika pasar, harga pasar tidak selalu diam dan dapat berubah karena adanya pergeseran pada kurva permintaan atau penawaran.
Pergeseran permintaan dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti perubahan selera, pendapatan, dan harga barang substitusi atau komplement. Jika suatu barang tiba-tiba viral atau pendapatan masyarakatnya naik, kurva permintaan bergeser ke kanan. Hasilnya, harga naik dari P ke P1 dan kuantitas naik dari Q ke Q1. Sebaliknya, jika minat terhadap suatu barang berkurang atau pendapatan masyarakatnya menurun, kurva permintaan akan bergeser ke kiri. Hasilnya, harga turun dari P ke P2 dan kuantitas turun dari Q ke Q2. Pergeseran penawaran dipengaruhi oleh faktor seperti biaya produksi atau teknologi. Penawaran naik terjadi jika ditemukan teknologi baru yang membuat produksi lebih efisien atau biaya produksi turun. Hasilnya, harga turun dari P ke P1 dan kuantitas naik dari Q ke Q1. Penawaran turun terjadi jika harga bahan baku melonjak atau terjadi bencana yang menghambat produksi. Hasilnya, harga naik dari P ke P2 dan kuantitas turun dari Q ke Q2. Pergeseran bersamaan, permintaan dan penawaran berubah. 1. Kenaikan permintaan lebih besar dari kenaikan penawaran. Hasilnya, harga naik dari P ke P1 dan jumlah barang yang diperjualbelikan bertambah dari Q ke Q1. Penawaran melebihi kenaikan permintaan. Hasilnya, harga turun dari P menjadi P1. 3. Kenaikan permintaan sama dengan kenaikan penawaran. Hasilnya, harga tidak mengalami perubahan. P-nya tetap.